Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Terima kasih ya sudah mau berkunjung di kediaman Tongkonan SF. Jadi sebenarnya Rafif Alfa itu adalah nama anak saya. Kebetulan dengan nama itu selama saya gunakan dunia kicau berkahnya sangat besar buat saya. Jadi selama ini setiap event saya menggunakan nama Rafif Alfa. Untuk kabar ya, alhamdulillah baik. Siap, sangat dipersilahkan. Untuk di rumah sini tidak banyak sih. Cuma yang ada itu murai batu, lovebird juga ada, terus kenari sama jenggot untuk saya pakai masteran. Selebihnya ada di rumahnya teman yang saya percayakan untuk merawatnya. Untuk total semuanya kalau tidak salah ada 17 ekor. Jadi yang itu sudah dengan yang di rumahnya teman. Khusus untuk yang di rumah sini ada untuk murai batu ada 2 ekor, terus lovebird ada 3 ekor, kenari ada 2 ekor dan jenggot 1 ekor. Kalau untuk di rumah teman sendiri, di rumah teman itu ada murai 2 ekor, terus pleci ada 3 ekor, terus lovebird ada 3 ekor, terus cuca hijau ada 1 ekor. Jadi totalnya kalau nggak salah 17 ekor lah. Untuk yang di rumah sini tuh semuanya enggak semuanya sih dipakai lomba. Jadi yang dipakai lomba yang kebetulan ada di rumah itu cuman murai batu 1 dengan lovebird 1. Sebenarnya murai batu ada 2, cuma yang satunya masih pastol. Terus yang sisanya itu cuma sebagai burung masteran saja di rumah. Kalau yang dibawa ke Gorontalo kemarin itu di rumah sini tuh cuma dibawa ada 2. Jadi saya cuma bawa murai batu 1 sama lovebird 1. Terus yang di rumah teman itu juga bawa cuca hijau 1 sama lovebird ada 1 juga. Kalau di event yang di Gorontalo kemarin itu yang nyantol juara cuman cuca hijau. Cuca hijau itu Senopati juara 1 di kelas utama sama juara 4 di kelas 200. Terus yang lovebird yang ada di rumah ini yang Pikachu itu nyantol di 7 kelas. Jadi dia naik kemarin di naik 7 kelas di lovebird bebas aksi, terus di fighter, terus masuk juga di prospek kemarin. Jadi yang lovebird Pikachu kemarin itu nyantol di 7 kelas, juara 1 2 kali, terus juara 2 1 kali, terus juara 3 2 kali, terus juara 4 dan nominasi 4 dan nominasi 5. Itu untuk di 7 kelas. Untuk LB Pikachu ya bisa. Sebenarnya LB Pikachu ini saya dapatnya dari teman. Jadi kebetulan teman kemarin nawarin untuk
diambil. Nah, karena memang kebetulan saya butuh pelapis, jadi sebenarnya Pikachu ini saya ngambilnya ini sebagai pelapis. Jadi sebenarnya untuk amunisi utama saya untuk Lovebird itu ada Jarod. Cuma kebetulan kemarin di event yang di Gorontalo, karena memang waktu berangkatnya memang terlalu mepet dengan event. Terus kedua juga cuaca di Gorontalo kemarin memang cukup ekstrim, panas. Jadi Jarod kemarin posisinya nggak fit. Jadi mulai dari perjalanan memang udah nggak fit sampai tiba di Gorontalo kemarin. Jadi Pikachu ini sebenarnya saya ambil untuk sebagai pelapis, dan alhamdulillah karena Jarod kemarin di Gorontalo nggak jalan, Pikachu yang kerja untuk 7 kelas Lovebird. Untuk perawatan khusus buat Pikachu sih nggak ada sih. Pikachu juga di rumah rawatannya sama seperti Lovebird biasa pada umumnya lah. Jadi untuk Pikachu sendiri di rumah itu hariannya cuma ablak. Jadi cuma ablak. Saya kebetulan untuk harian Pikachu itu dia di sangkar kotak. Nah, jadi nanti di H-2 baru masuk di sangkar kapsul atau sangkar lomba. Jadi kalau di rumah Pikachu di sangkar kotak, cuman saya penempatannya itu ndak gabung sama yang Lovebird yang ada di rumah. Jadi untuk Pikachu itu spesialis penghuni kamar mandi. Jadi Pikachu itu saya tempatkan di sangkar kotak, ablak. Cuma saya tempatkan di dalam kamar mandi. Untuk Pikachu pengaruhnya sampai ini ya. Sebenarnya sih Pikachu saya tempatkan di kamar mandi cuma inisiatif sendiri. Pertama itu karena di kamar mandi itu suhunya itu kan dingin, ya lembab ya. Karena untuk Pikachu sendiri itu karakternya dia burung yang gampang birahi. Nah, jadi untuk Pikachu jika over sedikit birahinya, makanya di gantangan dia pasti nggak bakalan kerja maksimal. Terus yang kedua, kalau di kamar mandi kan saya nempatinnya di sangkar kotak. Jadi untuk menstabilkan birahi itu lebih mudah istilahnya. Untuk Pikachu lebih cocoknya dia di sangkar kotak dibanding dengan diisi di sangkar kapsul untuk harian. Hitung-hitung kan walaupun kecil tapi istilahnya untuk olahraga gitu ya, bisa lah. Untuk pakannya sih ndak ada yang khusus sih untuk pakan, begitu juga dengan minumnya. Jadi untuk Pikachu sendiri pakan yang digunakan untuk harian pakan polosan, millet polosan. Begitu juga dengan minum cuma air putih biasa. Sampai di hari lomba pun juga tetap pakai polosan. Jadi di hariannya itu nggak ada istilah pakai pakan khusus, nggak ada istilah pakai doping. Jadi dia murni polosan dia. Cuma ya memang itu untuk penempatan hariannya saya tempatkannya di sangkar kotak. Oh ya. Untuk perawatannya Pikachu sih sebenarnya dia burungnya nggak ribet dia. Maksudnya burungnya dia nggak banyak mau. Perawatan hariannya juga
untuk Pikachu sangat-sangat simple. Ya, kenapa juga saya berani ngambil Pikachu, karena pertama di sisi lain rawatannya simple, tidak mengganggu aktivitas kerja saya juga untuk sehari-hari. Jadi untuk rawatan hariannya Pikachu itu dia untuk pagi cuman dikeluarkan. Jadi kalau pagi dikeluarkan saya keluarkan di teras rumah, cuma angin-anginkan. Terus setelah itu saya embun sedikit, saya kasih embun sedikit. Terus saya juga jemurnya pun juga nggak lama, paling lah 5 menit lah, 5 menit saya jemur, karena kan Pikachu tipenya dia gampang birahi, jadi jemur nggak bisa terlalu lama. Jadi setelah diembun saya jemur sekitar 5 menit. Setelah itu masukkan lagi, saya angin-anginkan, terus balik lagi masuk kamar mandi. Jadi dia memang spesialis untuk penghuni kamar mandi. Ya cuma ya itu karena istilahnya untuk rawatan itu yang utama itu stabil. Jadi konsistennya ya. Jadi yang utama itu konsisten. Bagaimana kita bisa merawatnya harian, begitupun juga dengan nanti lomba itu, intinya rawatannya harus konsisten. Ya kebetulan untuk Pikachu sendiri selama sama saya rawatannya saya buat seperti itu. Kalau yang untuk yang rawatan pagi tadi itu tidak wajib. Jadi istilahnya kalau ada kesempatan saya lakukan, kalau tidak ada kesempatan juga tidak masalah. Cuma untuk Pikachu sendiri rawatan wajibnya itu ya itu pada saat malam hari. Jadi untuk Pikachu itu mandinya malam, dan itu saya lakukan juga untuk tiap hari. Mandinya dia sampai basah kuyup. Jadi dia mandi basah kuyup, pakai semprot juga. Jadi saya kasih semprot, nggak pakai cepuk dia. Jadi khusus untuk Pikachu sendiri pada saat malam hari saya keluarkan juga ke teras rumah, terus saya angin-anginkan juga sebentar. Setelah itu saya mandikan semprot ya sampai betul-betul basah kuyup. Terus setelah itu saya angin-anginkan kembali setelah agak kering. Terus baru saya kembalikan lagi ke tempatnya, yaitu di kamar mandi. Jadi si Pikachu ini dia spesialis kamar mandi. Untuk settingan lomba nggak ada. Jadi untuk Pikachu dia hariannya di sangkar kotak itu. Terus kalau memang Pikachu-nya mau dibawa lomba di hari Minggu itu pada saat hari Jumat malam atau malam Sabtu itu setelah saya mandikan, terus setelah diangin-anginkan itu saya pindahkan ke sangkar kapsul atau sangkar lomba sampai di hari H. Untuk pakan, untuk minum tetap seperti biasa, polosan, nggak ada penambahan nggak pakai doping, nggak pakai pakan khusus. Jadi dia tetap polosan sampai di hari H. Untuk hari H ya. Jadi kalau untuk di hari H sama, pakan polosan, minum biasa, no doping. Cuma dia kalau di lapangan dia 3 sesi sebelum naik itu harus diablak full. Terus 1 sesi sebelum naik itu disuap jagung 3-4 butir saja. Ya itu untuk 1 sesi sebelum naik. Terus untuk masalah posisi gantangan, Pikachu bebas mau di pinggir mau di tengah,
dia bebas karena dia tipenya fighter. Pada saat Pikachu dengar suara burung lain yang seperti apa? Istilahnya cari lawan lah. Pikachu itu istilahnya dia lebih cenderung ke cari lawan. Terus untuk Pikachu jika memang dia harus naik di sesi berikutnya, jadi perlakuannya sama setelah tadi selesai sesi pertama itu turun, itu disemprot embun dulu, semprot embun terus kerodong full lagi. Tapi lihat kondisi juga sih, kalau memang kelihatan birahinya mau naik ya paling kerodong range-nya saya buka. Tapi kalau memang masih stabil, saya kerodong full. Sama 3 sesi sebelum naik juga ablak full, kasih jagung lagi 3-4 butir. Perlakuannya seperti terus sampai sesi-sesi berikut. Terus setelah lomba itu, setelah sampai di rumah malam itu tetap saya mandikan. Jadi dia balik lagi ke sangkar kotak, ke sangkar hariannya. Jadi dia balik ke sangkar kotak, saya mandikan sampai basah kuyup, angin-anginkan, terus balik lagi ke tempat asalnya di kamar mandi. Jadi perlakuannya seperti itu. Jadi rawatan untuk Pikachu sebenarnya sih nggak ada yang berlebihan. Istilahnya Pikachu itu rawatannya simple. Jadi memang cocok untuk orang yang mungkin mempunyai kesibukan, karena dia nggak banyak, istilahnya nggak rewel lah. Settingannya simple, rawatannya juga gampang, nggak banyak inilah, nggak banyak maunya gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat JBBC channel masih mau mampir di kediaman Tongkonan SF. Ya, semoga juga JBBC bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, bisa semakin banyak subscribernya, dan saling mendoakan semoga sama-sama bisa sukses untuk tujuan masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam Kicomania. Tongkonan SF mantap.